Untuk kelompok satu dan kelompok tiga bisa log out dulu. Untuk kelompok 2, izin siapa yang bertugas merekod. Jangan sampai terjadi seperti kemarin ya, karena kemarin gagal ya, saya belum sempat nyari di laptop. Jadi ditunggu ya Bapak Ibu. Siapa ini hari ini yang bersiap untuk petugas record? Saya record tapi tolong yang lain juga ada yang merekod. Takutnya nanti ada kendala Oh lagi, ya, Bu. kemarin Mbak Ibnatun ya Iya, kayaknya. iya. Sudah record Ya tapi terus kok nggak kenapa muncul. itu Mbak? Tidak tahu, Bu, kok nggak. Sudah saya selesaikan recordnya terus tidak muncul konvertnya. Oh gitu ya. Alhamdulillah ada teman lain yang merekod. Oh Tapi jadi tidak sudah ada nggih. sempurna. Nggak, tapi tidak sempurna. Ya nggak apa-apa itu Nggak, yang jelas ada nggih Mbak. Ya nanti nggak, nggak. minta tolong sama siapa yang temen siapa. Maksudnya kelompok 2 kan? Ya, biar ada backup. Iya ada backupnya. Memang minimal 2 orang minta jadiin co-host atau gimana. Siapa ini Pak Kuku? Kita sing pinter-pinter IT ini kita kabeh nek sekarang tuh pinter semua ya Pak. Pak Kuku ya, izin ya. Ji, Bu. Oke. Kemudian siapa ya Mbak? Bapak-bapak lagi. Pak Irwanto. Pak Irwanto ini itu ya, Pak Kom ya. Oke lah, pokoknya belum dijawab langsung tak izin ya Pak. Oke, nanti silahkan disimpan dan diupload di PLC. Bentar nih, media suaranya mungkin masih unjuk. Semuanya sudah absen ya, jangan lupa untuk absen. Kemudian nanti apabila terkait dengan penugasan di PLC, ditunggu saja karena kami sudah menyampaikan ke adminnya. Jadi untuk besok kita jadwalnya masih Zoom pagi dan di sela-sela Zoom ada materi dari luar yaitu pejabat. Apabila dari pejabat belum bisa mengisi pada hari besok, kita nanti untuk kelompok 2 langsung lanjut yang mengganti jam yang diharusnya harus dipakai dari luar. Jadi yang jam apa ya? Jam 9.30 nanti kalau tidak ada dari luar ya. Pak Mustafirin. Ini Bu Siap. Pak Ikatun sampun istirahat Pak. Udah, oke. Sudah, mulai lagi. Sampun, Sampai jam berapa nanti, Bu? Nanti sampai setengah 12 Pak. Setengah 12. Harus saya catat nih, Bu. Nanti kalau itu lupa. 12 nih Pak. 12. Nggih. Nyun Nggak sewu ini tambah. untuk kelompok 2 atas nama Bu Faikatun di tempat saya kok nggak kelihatan ya. Mohon kameranya on karena segera dimulai. Oke, baik untuk sesi kedua ini kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, nanti kita Bismillahirrahmanirrahim. akan sampai jam setengah 12. Nih, monggo Pak Mustafirin dipersilakan. Baik, Assalamualaikum. Ya, oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Salam sejahtera. Ini ada yang Kristen satu, Mas Renaldo. Jadi harus ono salam sejahtera juga ya.
Kebetulan saya lihat ini namanya moderat, eh, saling menghormati moderasinya ini ya. Oh, baik, ini namanya kelompok eh, tiga, apa angkatan tiga kelompok dua ya. Oke. Hmm. Baik, sebagaimana bahwa setiap ada kegiatan kayak begini, itu pasti setiap materi-materi itu pasti ada tugas. Halo Pak Ketua, di sini mana ketuanya? Halo, ketuanya siapa? Mbak Ibnatun Mudia? Anes, Pak. Dereng dipilih, Pak. Oh, belum dipilih. Nggih. Gimana ini Pak Sama sih Ketua? Bu Ibnatun. Oh, Bu Ibnatun. Ya udahlah, Bu Ibnatun ya. Mohon Ya, kula mboten yang Bu Ibnatun. laki-laki aja, Pak. Bu. Enggak apa-apa ya, Pak. Boleh kan, Pak, perempuan ya? Yes, oke. Iya, bebas Oke, ya. Mbak Ibnatun, oke. Nggih. Mbak Ya. Ibnatun Mudiah. Mudiah, nggih. Mudiah, apa artinya Mudiah? Anak perempuan yang menerangi. Mudi, Oh, dau. Dari yang kata dau. menerangi ya. Nggih. Soalnya pas lahirnya petang. Nah, Nggih. itu. Jam Nah, malam-malam jadi Jumat. dikei Mudiah. Nggih. Dan rodok Padang. Oke. Mbak Ibnatun, minta tolong kira-kira siapa ini yang tampil dahulu untuk kelompok kira-kira. Nggih, kemarin sudah ada pembagian kelompoknya, Pak. 1 sampai 5. Yang Mm-mm. kelompok 1 itu Bu Feni Holiso dan Mas Kuku. Oke, Nggih. ini tak kembalikan kepada Bu Ibnatun, monggo dari kelompok satu dulu atau dua dulu, pokoknya siapa yang siap dulu. Oke, monggo. Nggih, monggo Bu Feni dan Mas Kuku. Nggih, sebelumnya Bapak mau tanya ini pakai PPT atau menampilkan itu nggih Pak? Atau menampilkan tulisan yang kemarin Pak? Belum paham? Anu ya, kan yang disampaikan kan yang hari Selasa. Hari Selasa itu apa? Yuk, masih ingat? Isu-isu kontemporer? Apa? Isu-isu Wawasan kebangsaan membuat Om. video. Nah, membuat video. Masih ingat? Ayo. Nggih, Oke, coba ya. Ah, itu kemarin ngapunten Bapak sebelumnya yang kami pahami. Mungkin semuanya teman-teman juga seperti itu. Kami itu yang tugas yang dipersiapkan. Kalau membuat videonya sudah Pak, tapi kami kemarin bareng-bareng jadi satu gitu. Jadi 10 jadi orang 10 orang Nggih, buat berarti satu. siji ngono ya. Nggih. Nah, Wah, Nggih, yes. Pak. kemudian yang dikerjakan hari kemarin itu yang berkaitan dengan analisis isu-isu kontemporer yang Itu kemarin. memang membuat, tetapi untuk pertemuan ini tidak perlu disampaikan. Yang disampaikan itu sebenarnya yang hari Selasa, tapi yang kelompok satu orang, dua orang, satu kelompok dua orang, satu kelompok dua orang seperti itu. Oh, Nah, nggih, nggih. kalau memang ini kok mengalami miskomunikasi, Nggih. berarti nanti dibuat lagi, akan dikumpulkan, masih saya kasih kesempatan, tapi tidak apa-apa. Tetap nanti kita tampilkan yang individu-individu. Paham? Paham? Bagaimana Pak? Yang Jenengan ditampilkan pripun? karena Ngapunten. tadi salah dalam pemahaman miskomunikasi, Nggih, sebenarnya yang ditampilkan kan yang kelompok hari Selasa membuat nggih, video gitu. nggih, Karena ternyata satu kelompok 10 orang hanya membuat satu kan begitu kan? nggih. Nah, sebenarnya satu kelompok dua orang, satu kelompok dua orang. Berarti kalau begitu, kalau 10 orang berarti membuat 5 video. Hmm. Oke, Oh, karena nggih. panjenengan ini miskomunikasi tidak masalah, tetap nanti kita tampilkan. Tapi
Setelah itu panjenengan tetap harus membuat merevisi satu kelompok dua orang, satu kelompok dua orang, baru nanti di-share, di-upload. Untuk masalah mengupload nanti tinggal tergantung pada panitia. Nanti jenengan bisa konsultasi ke panitia teknisnya seperti apa. Sudah Nggih. paham? Nggih, paham Oke, Bapak. sudah paham. Baik, kalau sudah paham, sekarang saya minta tolong bisa mempresentasikan satu apa namanya yang tugas individu tapi yang hari Selasa. Membuat apa? MP3. MP3. Mbak Ibnatun mungkin Mbak Ibnatun MP3. Oh, Apa yang itu? itu rekaman pengalaman pribadi itu loh, Mas. Betul, Ya, tapi betul, maaf betul, saya betul, betul. cara share screen-nya gimana? Belum tahu ini caranya. Hmm. Oh, itu ya. Monggo Monggo Mas itu. Kuku, jenengan yang ahli IT, caranya gimana? Cara share apa rekaman itu? Monggo. Itu ada tulis klik bagikan itu Mbak. Di bawah. Kalau Inggrisnya share ya, Pak. Kalau tempat saya share. Monggo Mas Kuku duluan saja, saya masih belajar ini cara share-nya, biar tidak memakan waktu. Atau yang ahli IT, monggo duluan. Mungkin teman-teman yang lain dulu Ya, monggo. yang share Sekarang dulu. Nggih. teman yang lain dulu mempersiapkan hasil videonya ya. Monggo. Monggo, Mbak Ibnatun bisa diatur ditunjuk siapa yang sudah siap itu. Yang tahu nama-namanya, yang paham. Ya, monggo. Mas Irwanto, monggo, yang Eskom, share saja yang kemarin diupload waktu rekaman pengalaman pribadi itu loh. Saya saya mau cuma belum tahu ini cara share-nya. Monggo yang lain kan sudah dibikin semuanya toh. Tinggal di-share saja. Ditampilkan suaranya itu. Yang sudah diupload di BLC itu loh. Tinggal di-share aja. Pak Irwanto atau Bu Feni? Bu Feni. Sebentar Bu, saya coba ya. Sebentar share-nya. Apa sudah terdengar teman-teman? Suaranya dengar sekali. Yang rekamannya belum. Yang Rekamannya sudah rekaman saya nyalakan? Apa tidak Rekamannya terdengar? tidak belum. terdengar. Oh, Belum. tidak terdengar. Cuma Sebentar. suara jenengan aja yang terdengar. Oh, gimana caranya nggak? Udah di close. Sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Vini Holiso.
Terdengar tidak ya? Terdengar. Oh, dereng toh. Assalamualaikum Padahal udah warahmatullahi di-share. wabarakatuh. Sudah, sudah Udah Maaf dengar. terdengar, Semuanya Mbak. Mbak Ibnatun dari kelompok 2 kedengaran, cuma angkatan 3. rekamannya belum Pengalaman kedengaran. saya belajar Berarti Pak, ini udah nyala padahal. Caranya gimana? Mbak nanti ke depan, barangkali ada tugas-tugas kayak begitu, harus siap. Kalau nggak paham, berarti ada teman yang suruh jajeri suaminya atau siapapun tuh, itu penting. Nanti biar kegiatan belajarannya bisa lancar gitu. Mungkin yang lain lagi mungkin dulu sebelum Sebentar, Pak. eh, Apa sudah bisa selama 2 hari melalui metode suaranya? sinkronus Mbak. dan asinkronus. Sudah, Kalau Mbak iya. Khoni, Mbak Feni, suaranya Saya Mbak Feni kelihatan. pengalaman ini Sudah, menjadi Tapi Pak, ruang tapi belajar yang kecil. tidak Sudah, hanya Mbak, membekali kelihatan wawasan, dari ini kan dari MP3-nya kan. Enggak, betul. Sudah, ada suaranya kok, Pak. Ada. coba tapi agak juga dikelaskan. memperdalam kesadaran saya Dikelaskan ya, Mas. Lembut banget, Pak, suaranya. tentang makna dari Sangat sebuah lembut, pengabdian. nggak dengar. Ya paling Pembelajaran ya yang kayak dilakukan dalam 2 bentuk. dengernya kalau tawon meh ngentuk itu. Nah, gitu. Coba. Yaitu sinkronus dan asinkronus, masing-masing dengan karakter sendiri ya, mempunyai karakternya sendiri, dan maksimal. saya merasa beruntung sekali bisa mengalami keduanya secara seimbang di sini. Dalam sesi sinkronus, saya merasa kembali semangat belajar yang dinamis. Melalui forum Zoom, saya tidak hanya mendengarkan paparan dari fasilitator dan juga video suara, tetapi juga diajak berdiskusi, bertanya, bahkan berdialog secara kritis. Diskusi-diskusi ini yang membuat materi tidak hanya sekedar informasi, tetapi terasa dekat dengan realita yang akan saya hadapi sebagai ASN. Misalnya seperti saat membahas teori fishbone, mengenali isu-isu. Salah satu momen yang paling berkesan yaitu tadi mempelajari fishbone diagram. Analisis yang sederhana namun menurut saya sangat berguna untuk melihat bahwa di balik satu masalah itu selalu ada rangkaian sebab yang saling berhubungan. Fishbone itu melatih saya untuk berpikir secara sistematis, menghindari penilaian yang terburu-buru dan menggali akar masalah secara lebih dalam. Jadi menggali lebih dalam akar dari persoalan yang muncul. Nah, sebagai seorang psikolog sekaligus dosen, saya sangat terhubung dengan pendekatan ini. Sejalan dengan prinsip dalam asesmen psikologis bahwa satu gejala tidak boleh langsung disimpulkan tanpa melihat konteks dan penyebab di sekitarnya. Dan fishbone ini menjadi pengingat bahwa dalam dunia pelayanan ASN, kita harus berhati-hati. Tidak semua masalah bisa diselesaikan dengan solusi yang cepat. Kita perlu ketelitian, kemudian empati, dan kesediaan untuk mendengarkan. Di sisi lain, pembelajaran asinkronus juga memberi saya ruang untuk refleksi yang lebih pribadi. Di sana, di saat tidak ada fasilitator atau rekan diskusi, saya justru ditantang untuk berdialog dengan diri sendiri. Bagaimana saya memahami nilai-nilai ASN, kemudian apa yang paling menantang bagi saya, bagaimana saya akan mengintegrasikan pembelajaran ini ke dalam peran saya sebagai dosen dan abdi negara gitu. Proses ini menjadi sangat berharga menurut saya karena justru dalam kesunyian itulah saya menyadari bahwa belajar bukan sekedar soal hadir dan menyelesaikan tugas, tetapi soal bagaimana pengetahuan itu mengendap, membentuk cara pandang, dan kemudian membimbing tindakan. Saya juga mendapat pembelajaran penting dari materi tentang penyusunan norma dan dinamika kelompok di hari kemarin. Materi ini menurut saya menyentuh aspek yang sangat relevan dalam keseharian kerja tim. Saya belajar bahwa norma itu tidak hanya dibuat untuk tertib, tapi juga untuk membangun rasa aman dan rasa hormat antar
anggota kelompok. Dan bahwa dinamika meski terkadang tidak nyaman, justru adalah bagian alami dari proses bertumbuh, proses pertumbuhan bersama. Perbedaan pendapat, kemudian Mana? diam Belum yang bisa. lama antar anggota kelompok, bahkan mungkin ketidakseimbangan Sudah peran. Nah, saya semua itu apa bisa ini Kak? menjadi bahan Sampai ini Sorry. juga refleksi belum selama kelihatan. kita membuka ruang Oke. untuk mendengarkan Coba dan gini aja. saling Yang sudah siap lainnya, jangan sampai kalah dengan kelas satu. Tadi kelas satu tuh muncul semua. Yo, Sudah tadi ditunjuk udah Mbak kelihatan kok, Ignatun. Pak. Iya, cuma nya not ya, Mbak. Tadi itu cuma gambarnya not. Tadi itu gambarnya cuma not. Kan memang MP3 ya, Pak. Ya, MP3. Iya, Jadi tadi belum dengar udah suaranya. muncul. Nggih, gambarnya itu not itu loh, Pak. Not nada tok itu loh. Tadi. Betul terlihat di Pak Mustafir ya? Kelihatan ini yang apa itu ada kayak Not. panah. Oh, kayak gitu aja. Iya, iya memang itu tadi dari Mbak Ibnatun. Jadi memang seperti itu Pak kalau rekaman itu tidak ada Iya, ganti. jadi rekamannya buatan berupa video, tapi memang rekaman suara ya, Mbak. Tugasnya seperti Iya. tadi Kayak gimana? yang kelompok satu tadi ada. Oh gitu. Kemarin yang kami pahami Ada cuma yang, iya, suara ada saja. juga yang seperti itu kok tadi. Cuma mungkin di Pak Mustafir nggak kelihatan, tadi di kami kelihatan di saya. Bu Feli, bagaimana ini caranya tadi? Tadi saya dibantu teman saya tadi. Klik-klik gitu ya, kayaknya. Gimana itu Pak Kuku? Mungkin bisa tutorial, diklik Tahu tuh ini bagikan gitu, itu Pak. tadi tahu. Terus tapi kok Atau menunya mungkin di sini Kuku enggak. filenya dikasih Pak Kuku yang present gitu kan bisa. Ini saya Pak cek belum Irwanto. belum bisa ini Bu. Ini tadi yang maksudnya yang rekaman suara itu kan Bu nggih, yang di Iya, tadi kelihatan sih, tapi kok Pak Mustafirin bilang nggak kelihatan Nggak gitu. Tapi kelihatan. kan memang, Nggak tapi kelihatan. memang bentuknya tadi ya, mungkin Oke, yang bentuknya tadi suatu. iya suara. Tadi yang kelompok sebelumnya juga yang seperti itu. Ya. Nggak masuk di sini. Mungkin yang lain biar nggak tunggu-tunggu waktunya kan. Aduh, Dan caranya gimana ya? caranya di bawah ada share bagikan, kalau enggak di titik tiga gitu, kalau nggak ada bagikan kelihatannya Mbak. Share. Share tadi dulu. Hmm? Ini Yang bukan di sebelum. bukan. Nih, Nah, itu terus cari yang apa bagikan layar. nih, ini bagian lahir itu ya. Ini. Itu orangnya tahu.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibnatun Mudiah, CPNS Penyuluh Agama Ada Islam suaranya Ahli muten nggih? Pertama di KUA Kecamatan Bayat, Ada Kabupaten Ibu. Klaten. Ada. Ada. Pengalaman saya tentang pembelajaran harian baik saat sinkronus maupun asinkronus, yaitu dalam pembelajaran sinkronus atau pembelajaran melalui Zoom, saya dapat berinteraksi secara langsung dengan fasilitator atau widya iswara, sehingga saya lebih mudah memahami materi karena saya bisa secara langsung bertanya maupun berdiskusi. Dalam pembelajaran sinkronus juga lebih terarah serta fokus karena dengan adanya jadwal tetap membuat saya lebih disiplin dan menjaga ritme belajar. Namun dalam pembelajaran sinkronus juga ditemukan kendala seperti jaringan internet yang membuat komunikasi antara saya dengan fasilitator menjadi terhalang, dan juga kurangnya waktu untuk eksplorasi. Terkadang waktu habis untuk presentasi materi sehingga diskusi menjadi terbatas. Kemudian dalam pembelajaran asinkronus, waktu belajar saya menjadi lebih fleksibel karena bisa belajar sesuai dengan waktu luang dan materi bisa diulang kapan saja. Karena video pembelajaran dan modul bisa dipelajari kembali untuk memperdalam materi yang kurang saya pahami. Namun dalam pembelajaran asinkronus juga ditemukan masalah, yaitu saya merasa kesulitan ketika tidak ada tempat untuk bertanya secara langsung atau berdiskusi saat ditemukan kendala. Dan juga tugas administratif juga menjadi terlalu banyak. Saya merasa beban tugas terkadang lebih dominan daripada refleksi pemahaman itu sendiri. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tadi suara siapa? Mbak Feni atau Suara Mbak Ibnatun? suara saya Ibnatun Mudiah, Pak. Mbak Ibnatun Mutia. Nggih. Ini suaranya sangat cetar, gamblang, cuma tidak kelihatan notnya, notifikasinya not. Oh, gitu. Saya juga tidak tahu, Pak. Gimana Biasanya ya? kan ada not Nggih. jalan. Nah, Nggih. itu. Ah, nggih. Yang dinamakan MP3 kan kayak itu. Nggih. Nah, Nggih. itu Kalau ya. Coba file itu nanti, aslinya ada, Pak. File nah, aslinya ada coba nanti, notnya. oh ya, ada notnya ya. Ada, Jadi ada. notnya jalan tuh ya. Nggih, ada. Kayak tuyul, tuyul sama jin mau mencari Nggih. pesugihan, jalan pelan-pelan gitu ya. Nggih, Mbak Pak. Ibnatun, Nggih. Mbak Ibnatun cari pesugihan apa enggak? Enggak ya? Tidak, tidak ada. Enggak, ya. Tak kira cari pesugihan. Tapi di Neng Cilacap ada Pekalongan. ada kota, ada daerah namanya Sugihan, Pak. Apa namanya? Iya, 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 Kesugihan di Desa Cilacap. Pesugihan ya. Ya ada Nah, saya di pernah ngisi Cilacap. pengajian di sana. Nggih. Pesugihan. Saya pernah ngisi Nggih. pengajian di sana, oke. Ya baik, kita kasih upload, mohon nanti diperbaiki. Setelah itu nanti bisa diupload, ngeten nggih. Nah, Nggih, itu siap, Pak. diperbaiki dulu. Sekarang Mbak Ibnatun coba teman yang lainnya mungkin barangkali sudah dipersiapkan, monggo. Monggo. Monggo di caranya itu dibuka filenya di folder laptop, terus klik share, nanti diklik foldernya itu, dibuka. Nah, sebelah kanan itu ada pilihan share option. Yang pertama itu share sound gitu. Bentar, saya fotokan caranya. Mohon dilihat di grup.
Ini atas nama siapa yang ini? Yang ini? Punya saya Irwanto kelihatan nggak ini? Oh, Irwanto. Kelihatan notnya, suaranya belum. Ayo coba, yuk. Oh iya, saya coba play Pak ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Irwanto. Saya penata komputer ahli pertama. Saya bertugas di kantor Kemenak Kulon Progo, daerah istimewa Yogyakarta. Ini adalah pengalaman saya mengikuti Latsar selama 2 hari, di mana Latsar ini adalah sebagai pondasi dasar untuk CPNS agar siap bekerja menjadi PNS. Nantinya ketika seorang CPNS setelah mengikuti Latsar, dia akan terbentuk eh, dan siap untuk menjadi PNS yang sangat bermanfaat untuk masyarakat. Tentunya di dalam pembelajaran Latsar ini sangat banyak sekali materi-materi yang didapatkan, baik yang melalui Zoom oleh Bapak dan Ibu Widya Wiswara. Ini sangat menarik ya karena eh, mentor-mentornya sangat luas ilmunya dan juga asik cara mengajarnya. Selain itu, kegiatan Latsar ini juga eh, ya meskipun saya sebagai peserta merasa kegiatan ini sangat padat dan sangat melelahkan, tapi saya tetap semangat untuk mengikuti ini karena banyak sekali ilmu-ilmu yang didapatkan, eh, terutama karena ini menjadi bekal utama, akan menjadi bekal selama saya menjadi abdi negara CPNS, eh, yang nantinya akan menjadi seorang PNS di lingkungan Kementerian Agama. Terima kasih banyak kepada penyelenggara BDK Semarang, BDK Kemenak yang sudah melaksanakan kegiatan Latsar ini. Semoga kedepannya berjalan dengan lancar dan apa yang telah kita lakukan mendapatkan hasil yang terbaik. Semoga kegiatan Latsar ini berjalan dengan baik, dengan lancar hingga pada akhirnya nanti semua peserta dapat mengikuti kegiatan ini dengan sebaik-baiknya. Uh, Kita semua berharap selalu sehat sehingga uh, dapat mengikuti kegiatan Latsar ini uh, dengan lancar tanpa ada suatu gangguan. Semoga semua peserta Latsar dapat lulus semua dan mendapatkan hasil yang terbaik. Amin. Saya sudah, Bapak. Monggo, Mbak Erika. Oke. Ini tadi Pak Irwanto suaranya cuman agak kurang keras dikit. Nah, Oh, iya. ya itu aja. Saya tidak mau Ya. mengomentari isinya. Dalam aturan pusat memang tidak boleh, hanya hanya teknis saja. Jadi yang mantap kalau jadi penyiar ya tadi para pemirsa dan para pendengar dimanapun Anda telah berada bersama narasumber Dr. Kiai Haji Mustafirin Anda bersama saya dari jam 7 hingga sampai jam 11 nanti. Namun sebelum acara kita mulai terlebih dahulu, mari kita berdoa Al-Fatihah begitu ya. Jadi tadi hanya mengomentari suaranya kurang anu sedikit lah, agak di bassnya agak dibesarkan sedikit lah. Saya kira itu gitu. Matur Monggo nuwun. yang lainnya. Monggo, Mbak Erika. Ya.
Sudah Udah, nih, udah proses udah. nih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erika Wahyu Andriani, salah satu peserta pelatihan dasar CPNS. Di sini saya akan berbagi pengalaman saya saat mengikuti pelajaran sinkronus dan asinkronus. Saya mengikuti pembelajaran sinkronus melalui Zoom bersama Widya Suara dan teman-teman seangkatan dalam pelatihan dasar CPNS tahun 2025 Kementerian Agama golongan 3 yang dilaksanakan oleh Balai Diklat Keagamaan Semarang. Awalnya, saya merasa gugup karena ada kalanya harus berbicara di depan kamera. Tetapi, suasana yang interaktif membuat saya cepat beradaptasi. Widya Suara menjelaskan materi secara langsung dan kami bisa bertanya saat itu juga apabila masih ada materi yang kurang jelas. Hal ini membantu saya memahami materi dengan lebih baik karena komunikasi dua arah berjalan dengan lancar. Saya merasa seperti belajar secara langsung. Sedangkan pengalaman pembelajaran yang saya ikuti melalui metode asinkronus, saya bisa mengakses materi dan platform belajar daring yang sudah disediakan. Saya bisa mempelajari dan membaca modul sesuai waktu yang saya tentukan sendiri. Kelebihannya, saya bisa mengulang bagian yang belum saya pahami tanpa terburu-buru. Namun, saya harus lebih disiplin mengatur waktu belajar agar tidak tertunda. Pengalaman ini melatih saya untuk belajar mandiri dan bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Sampun, ini Bapak. sangat jelas dan ada notnya. Apa ini Mbak Erika sering main tampil action penyiar di TVRI ya? Boten, Bapak. Bukan. Bukan sanes. Lagunya itu pernah dinyanyikan sama anu ya, Tommy Jim bisa itu. Erika, oh Erika, lagunya gitu. Judulnya kan Erika ya. Sanes, Bapak. Oh, apa judulnya apa itu? Kesupen, boten mangertos. Judulnya Erisa. Oke, baik. Nah, kita kasih aplaus untuk Mbak Erika. Monggo. Matur nuwun, Bapak. Ya, monggo. Selanjutnya, monggo Mbak Ibnatun lanjutkan. Siapa? Pak Habib, monggo Pak Habib. Pengalaman sinkronus dan asinkronus yaitu untuk membentuk CPNS yang memiliki sikap dan perilaku bela negara, menanamkan nilai-nilai dasar PNS, membangun pemahaman tentang peran dan fungsi PNS dalam negara kesatuan Republik Indonesia, dan meningkatkan kompetensi CPNS agar mampu melaksanakan tugas dan fungsi sebagai PNS dengan baik. Ampun, Bapak, maaf suaranya kurang jelas. Ya, tadi suaranya, tadi Mas Habib ya. Oke, Bapak, maaf Ya, suaranya kurang kelihatannya jelas nih. kayak mau puasa Senin Kemis itu ya suaranya itu ya. Nah, coba apa Oke. itu diperbaiki dulu. Coba nanti bisa ditampilkan. Baik, baik, Ya, baik, mungkin Pak. Mbak Natun, yang lainnya mungkin. Mbak Maktu Hafel Daroro, monggo. Ya, sebentar. Sudah kedengaran, Bu? Sudah kedengaran atau tidak, nggih? Belum Bentar, kedengeran. bentar. Oh, nggih, sekedar, sekedar. Eh, tak klik ini, terus ini di share ya? Yes, sebentar.
Assalamualaikum Kedengaran? warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan Sampun kepada kedengaran kami sering untuk nggih? mengikuti Mbak dikeraskan, pembelajaran. Saya sangat Oh nggih. bersyukur Niki pun keras, dapat Pak. mengikuti proses sudah kelihatan gambarnya, cuma kurang Nggih. mendalam Suaranya ini. suaranya kula Hari panci ini kirang keras. saya mengikuti pembelajaran tentang wawasan kebangsaan dan bela negara yang disampaikan oleh Bapak Mustafirin sebagai pemateri. Saya sangat bersemangat mengikuti pembelajaran ini karena dengan pembelajaran ini saya berharap dapat menambah pengetahuan saya tentang kebangsaan, tentang negara Indonesia, serta dapat meningkatkan rasa cinta tanah air saya terhadap Indonesia. Pembelajaran pada pelatihan hari ini dilakukan secara sinkronus dan asinkronus. Pada sesi sinkronus, saya dapat berinteraksi secara langsung dengan Bapak Mustafirin sebagai pemateri. Kami membahas banyak hal tentang berbagai topik wawasan kebangsaan dan juga bela negara, tentang dasar hukum dari bela negara dan juga indikator nilai-nilai bela negara, bagaimana pentingnya persatuan dan kesatuan untuk menjaga stabilitas negara. Bapak Mustafirin sebagai pemateri juga memberikan contoh-contoh yang konkret dan juga relevan yang ada di sekitar, sehingga materi yang disampaikan oleh beliau lebih mudah kami pahami. Sedang pada pembelajaran asinkronus, kami bisa mengakses materi pada platform pembelajaran online yang telah disiapkan oleh Bapak Mustafirin sebagai pemateri. Saya dapat belajar secara mandiri dan fleksibel sesuai dengan kemampuan saya. Melalui pembelajaran ini, saya dapat banyak wawasan dan pengetahuan baru tentang wawasan kebangsaan dan juga bela negara. Saya menyadari betapa pentingnya memahami dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila serta semangat bela negara dalam menjalankan tugas sebagai ASN. Saya juga dapat melihat bagaimana nilai-nilai tersebut dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari dan dalam pelayanan publik. Terutama kami yang sebagai pengajar dapat menjadikan tugas dan fungsi kami menjadi salah satu bentuk bela negara atau bentuk rasa cinta tanah air kami terhadap negara. Saya akan berupaya menjadi ASN yang profesional, berintegritas, dan memiliki semangat bela negara yang kuat. Selain itu, saya berharap saya bisa menjadi ASN yang lebih baik dan dapat memberikan kontribusi yang nyata, yang positif bagi masyarakat. Demikian jurnal learning dari yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah Nggih. Terus niki urutan. pripun nggih? Keluarnya gimana nggih? Nah, klik. Nah, itu. Oh sudah. Oke. Lo kan di atasnya ada stop di. Oh nggih nggih nggih. Siap. Oh Nah, nggih. lali tuh. Pun pun. Lali. Sing dieling-eling pacari terus ya lali. Pun menikah kok Oh, sudah Bapak. menikah. Pokoknya Iya. saya umur 17 tahun setengah sama ngane. Nggih masih SMP Bapak. Oh, nikahnya di SMP. Boten. Maksudnya Nah, masih 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 kelihatan anak SMP menawi. ora malah kaya anak TK kok nyanyi. Lagi nyanyi semut semut gue di gitu lagi nyanyi. Nggih. Baik, diperbaiki lagi. Sekali lagi saya tidak akan mengomentari substantif, hanya mengomentari teknisnya saja. Kelihatan notnya, tetapi suaranya tidak kedengaran kecil. Kayak orang pada puasa Senin Dawud ya, Senin Kemis. Maka ini masih ada kesempatan diperbaiki. Nanti bisa diupload. Nah, begitu ya. Oke, selanjutnya lagi mungkin. Mana Mbak Ibnatun? Siapa lagi? Tunggu Mbak Faikotun Wahidah.
Ada notnya tetapi tidak muncul suaranya. Barangkali masih ada diperbaiki. Ada gambarnya not seni tetapi tidak ada suaranya. Apa Pak Irian bisa nah untuk laporan saya ini sekarang ini sekarang Pak. Hmm. Hmm. Orang Sampai bikinnya sekarang kelihatan gambar not tetapi tidak ada suaranya. Hmm. Tidak ada suaranya ya. Ada notnya, tidak ada suaranya. Ininya, nah itu diklik itu coba, tidak bisa. Monggo Pak Kuku duluan. Pak Kuku. Suaranya belum keluar Pak Kuku. Ya, sudah ada gambarnya tapi belum keluar suaranya.
Suaranya keluar dereng nggih. Belum. Ada gambarnya, tetapi suaranya belum. Monggo, Pak Anggalika duluan. Oh, oh. Ya, ada suaranya, ada suaranya. Monggo siapa yang sudah siap? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tadi siapa? Mbak Faiko. Nggih, Tadi suara Bapak. siapa? Suara saya, nggih. Oh, suara saya Faiko. Ya. Nggih. Oh, Faiko ya. Nggih, Boleh tidak Bapak. saya mengatakan Faiko? Boleh? Ya, artinya sama. Nah, ya, benar ini. Faiko. Nah, Faiko wahidah ya. Nah, Faikotun wahidah ya. Itu pantas sapi. Baik. Tadi suaranya bagus sudah ya. Eh, sesuai dengan yang disampaikan. eh, Agak keras dan jelas. Coba berikutnya mungkin Mas Anggalika yo yo Iya, Pak. Muhammad Anggalika wis siap kok. Tak delok kita siap. Delok kumise wis ketara langsung nyegrak kumise yo. Sudah, Pak. Walaupun sudah tapi gambarnya belum ada, suaranya belum ada. Ya, sudah. Suaranya belum kelihatan. Oh, belum. Pak, belum.
Suaranya belum kelihatan, suaranya belum terdengar. Mas, kono rasa ngomong iki. Kono rasa ngomong. Rasa ngomong. Oh, oh, Mas, nggak ada suaranya. Itu. Klik Sarsonen di. Yoi, kak yang ngono. Ah, kak yang ngono. Dasar apa ini? Kok ribet ya? Kok ribet ya? Cara apa? Betulnya sih bisa lebih. Apa sih? Berdokumen ini lah. Advan di sini apa? Advan udah. Komputer sih. Nah, ini. Coba klik di sana. Klik di sana. Dan terus kamu tuh. Ini. Ah, berarti set. Ah, action. Kali ini. Coba klik di sana. Ini. Mana? Nah, coba. Ini. Oh, dari mana? Kalian udah. Terus. Kita udah lihat sana belum? Sana. Ya, sorry. Loh, sekarang nih. Ayo. Tempat. Orang. 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 Kurang. Ya, belum siap. Kelamaan mungkin Mbak Ibnatun cari yang lainnya mungkin. Iya, sorry. Pak Isudin. Bis. Itu aku. Itu aku. Kalau sih kan satu. Ini kan. Oh, bisa nih. Bro. Jadi boys. Drama. Tadi saya hendak Mas Angga enggak ada suara. Sumpah. Tadi saya hendak keluar suara. Tadi kamu tuh. Udah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Di sini saya akan bercerita tentang pengalaman yang saya dapatkan, yaitu pengalaman saat pembelajaran substansi dan proses, baik saat sinkronus maupun asinkronus. Adapun pembelajaran yang saya dapatkan ketika melalui proses pembelajaran sinkronus, yaitu pembelajaran sinkronus terasa lebih hidup karena diberikan kesempatan bagi kita yaitu berinteraksi secara langsung dengan para pemateri,
Begitu pula dengan pembelajaran sinkronus, kita juga merasa lebih termotivasi dan lebih cepat memahami materi karena kita bisa langsung bertanya jika ada yang tidak kita mengerti. Adapun pembelajaran asinkronus, tentunya pembelajaran asinkronus ini memberikan saya yaitu waktu yang fleksibel. Tetapi di sini saya juga harus disiplin agar tidak menunda-nunda, terlebih menunda-nunda tugas yang diberikan oleh para dosen, yang diberikan oleh para pemateri. Dan saya juga merasakan di sini yaitu proses pembelajaran asinkronus, yaitu belajar untuk lebih mandiri dan juga belajar agar bisa mengatur waktu. Karena tentunya mengatur waktu itu suatu hal yang sangat penting. Ketika dalam kondisi online mungkin kita bisa terlena, akan tetapi dalam pembelajaran di sini yaitu pembelajaran asinkronus, kita benar-benar harus bisa mengatur waktu sebaik mungkin agar kita tidak terlena dengan kemudahan yang diberikan kepada kita semua. Maka itu sedikit pengalaman yang saya dapatkan ketika proses pembelajaran ini. Oke, suara kedengaran jelas, tapi tidak ada notifikasi. Notnya tidak ada, notifikasinya tidak ada. Nah, hanya suara aja jelas memang. Jelas itu, kalau itu suaranya Mas Muhammad Anggalika Purbo Sedoyo Podo Udo Sedoyo itu. Kelihatan. Tadi suara Pak Isudin. Oh, Pak Izudin. Nggih. Tapi kok gambarnya kok di sebelah kok suaranya Mas Anggalia tadi. Oke, ya ada Pak. Mas Izudin ya. Oke. Nggih, Pak. Mas Izudin, Nggih. saya komentari tadi, sekali lagi tidak bicara komentar substansi, tapi bicara teknis saja. Tadi hanya ada suara tetapi tidak ada notifikasinya, artinya tidak ada. Ya. Oke, Pak. Terima kasih. Sekarang Pak Anggalika nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Anggalika Yogi Fatoni, peserta Latsar periode 1 angkatan kedua, formasi analis anggaran ahli pertama pada kantor Kementerian Agama Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah. Pendapat saya tentang sinkronus pada dasarnya sinkronus dan asinkronus merupakan bagian dari metode pembelajaran untuk mentransfer ilmu atau informasi. Keduanya merupakan pembelajaran daring atau online. Media pembelajaran digunakan dalam synchronous learning meliputi video call, virtual meeting, chatting, dan lain-lain. Hal ini memungkinkan peserta didik dan pemateri memiliki interaksi dan waktu bersamaan. Sementara asynchronous learning pembelajaran yang dilakukan secara daring tetapi peserta pelatihan tidak dapat saling berkomunikasi secara langsung. Berbagai keuntungan sinkronus dan asinkronus yaitu tetap meningkatkan keterlibatan peserta pelatihan. Penerapan sinkronus dan asinkronus learning mampu meningkatkan interaksi meskipun virtual. Waktu pembelajaran yang fleksibel, biaya pelatihan cenderung lebih hemat, pelatihan lebih efektif dan efisien. Bisa mengikuti pelatihan lebih dari satu dalam waktu bersamaan. Ikut mengembangkan inovasi di bidang teknologi. Asynchronous learning yaitu belajar mandiri, dikerjakan kapan saja, di mana saja, evaluasi tertulis dan terencana setiap sesi. Waktu fleksibel, kapan saja dan di mana saja, komunikasi efektif, partisipasi aktif
peserta. Harapan saya dengan mengikuti laser ini dapat memberikan hasil menjadi PNS yang memiliki tugas dan fungsi dalam pelayanan kepada masyarakat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi suaranya mantap kayak Rhoma Irama tapi tidak ada gambarnya. Ya. Mantap pidatonya itu. Apa Mas Anggalika masih keturunannya Pak Soekarno, Presiden RI pertama ya? Keturunannya Pak, Masih keturunan ya? Keturunan ke berapa? Ke-19 ya? ke-20 Pak. Ke-20 ya. Jadi tidak ada gambarnya juga cukup diperbaiki lagi. Semuanya sebenarnya kayak begini tuh kok dirasa tidak paham tuh harus dijejeri dengan teman yang paham IT tahu sehingga nanti ketika presentasi itu enak. Itu Mas Anggalika ya, Mas itu. Jadi ada Siap. suaranya jelas tetapi tidak ada notifikasinya, tidak ada gambarnya gitu. Oke ya, gitu ya nanti ya. Semuanya diperbaiki. Monggo berikutnya Mbak Ibnatun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kukuh Prasyo Tirul Haq, peserta Latsar CPNS tahun 2025 dari Angkatan 3 Kelompok 2. Kesempatan kali ini saya akan membuat learning journal kegiatan pada hari ini, yaitu pada hari Selasa tanggal 8 Juli tahun 2025, di mana pembelajaran hari ini menggunakan metode yaitu metode sinkronus ataupun metode asinkronus dengan pembahasan tentang wawasan bangsa dan negara serta analisis isu-isu kontemporer. Pembelajaran dimulai pada jam 9.30 untuk pembelajaran yang sinkronus dengan melalui Zoom meeting. Dibuka dengan perkenalan dari masing-masing anggota kelompok, kemudian dibersamai materi kali ini oleh Bapak Mustafirin. Materi dibawakan dengan sangat menarik. Materi yang disampaikan juga tersampaikan kepada kami secara jelas, dan pembelajaran pada metode sinkronus ini memberikan kami banyak pengalaman, banyak pengetahuan baru terutama berkaitan dengan wawasan kebangsaan ataupun berkaitan dengan analisis isu kontemporer. Yang menarik adalah untuk analisis isu kontemporer tersebut terdapat metode yang dijelaskan tadi untuk bagaimana kita menganalisis sebuah isu. Ada metode AGHT ataupun metode USG. Harapan kami ini bisa menjadi bekal untuk kami ke depannya melaksanakan aktualisasi ataupun melaksanakan habituasi yang akan kami jalani ke depannya. Kemudian agenda yang selanjutnya dilanjutkan dengan pembelajaran secara asinkronus, di mana kami diberikan tugas. Ada tugas individu dan tugas kelompok. Tugas individu adalah tugas yang sedang saya lakukan sekarang berupa learning journey. Kemudian untuk tugas kelompok, kami diberikan tugas untuk membuat sebuah video visualisasi bangsa, di mana kami diberikan tugas untuk membuat sebuah video bagaimana pengetahuan kami sebagai CPNS milenial ini memandang tentang bagaimana bangsa dan negara dan serta peran kami di dalamnya. Dalam pembuatannya kami berdiskusi ataupun
berkoordinasi melalui grup WA dari grup WA kelompok kami, dan kemudian dimulai dengan pembagian tugas karena banyak yang harus dipersiapkan, mulai dari konsep video, kemudian petugas-petugas termasuk yang mengisi suara, kemudian mencari video-video untuk referensi, dan juga ada video yang mau dimasukkan, serta proses editing, serta proses uploading. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini tugas kelompok yang kemudian ditugaskan kepada kelompok kami sudah selesai, dan insya Allah tinggal diupload saja. Harapannya kami bisa mendapatkan kebermanfaatan dari pembelajaran ataupun tugas yang diberikan pada kesempatan hari ini, dan insya Allah ini kami yakin sangat berguna untuk kami ke depannya, terutama sebagai CPNS dalam kurun waktu setahun ke depan ataupun PNS untuk masa yang akan datang. Terima kasih. Sekian learning journey dari saya, Kokoh Prasetyo hari ini tanggal 8 Juli 2025. Terima kasih. Ngapunten Pak Mustafirin. Ngapunten Pak. Sampun Pak, selesai. Mustafirin. Sudah siap? Oke. Sudah Sudah selesai. selesai Juga Pak, tadi terakhir Pak sama. Kuku. Sudah Tadi semua. juga Terakhir Pak ada Kuku. suaranya, G, tetapi tidak ada gambarnya, sama ya? G. Nah, itu. Oke. Sekarang siapa ini? Sudah selesai semua Pak. Sudah selesai. G. Baik. Kalau sudah selesai, ada beberapa yang harus diperbaiki, ya. Terus kemudian ditampilkan untuk yang kelompok. Monggo diwakili siapa kelompok videonya? Belum Pak. Yang kelompok tadi kan Bapak bilang ada revisi nih nggih. Yang apa membikin dari 2 Iya, orang nih tapi nggih. hasilnya tadi tidak apa, ditampilkan dulu tidak apa-apa. Oh, yang itu nggih. Nah, Yes, tadi kedap. tampilkan dulu tidak apa-apa. Monggo Pak Irwanto, jenengan saja yang share. Takutnya nanti saya tidak ada gambarnya. Share di YouTube-nya mungkin, Mbak, Bu. Ya, jenengan monggo Bu Feni, share dari YouTube. Saya kurang tahu caranya, takut salah nanti. Bentar ya, masih proses. Cintaanku pada bangsa ini tumbuh dari sejarah. Sebagai generasi muda, aku tumbuh di zaman digital. Tapi kecintaanku pada bangsa ini tumbuh dari sejarah dan budaya yang kaya. Negara ini dibangun dengan keringat, darah, dan pengorbanan. Hari ini, aku meneruskan perjuangan itu lewat pelayanan terbaik. Aku sadar, membangun bangsa dimulai dari hal kecil. Dengan teknologi,
Aku bisa bantu negara melayani lebih cepat dan tepat. Di kami, bela negara tak hanya dengan senjata, tapi dengan etos kerja, empati, dan semangat melayani. Bersama dalam keberagaman, Indonesia tumbuh kuat dan penuh harapan. Atas berbagai macam suku, ras, agama, budaya, dan pulau-pulau. Mari kita jaga untuk kelangsungan anak cucu kita. Merdeka! Keindahan alam di Indonesia bukan untuk dirusak, akan tetapi untuk diwariskan dalam keadaan yang lebih baik lagi. Milenial, kita harus lebih semangat dan bekerja lebih keras demi Indonesia yang lebih baik. Di ASN bukan hanya sekedar profesi, tetapi panggilan jiwa untuk membangun negeri dengan integritas dan inovasi. Indonesia tidak menuntut kita untuk sempurna, hanya setia dan tidak lelah untuk menjaganya. Oke, Sudah, tidak Bapak. komentari lagi, hanya teknis. Tapi kenapa tadi suaranya Mas Puko kok enggak dengar sendiri? Yang lainnya dengar semuanya itu. Nah, itu. Kayaknya terlalu kecil Pak, pas waktu saya ngambil video Pak. Oh gitu. Saya Jadi kira pas baterainya habis. Ya, baterainya karo tukuning tonggone listriknya mati sisan ya kan. Jadi gitu. Ya baik. eh, untuk itu nanti seperti apa yang saya sampaikan revisi-revisi nanti diperbaiki untuk masalah upload ke BLC atau ke Kolabjan nanti teknisnya dengan panitia. Kami secara akademisi hanya menyampaikan dari mulai wawasan kebangsaan, isu-isu kontemporer dan nah pelajaran ini mata kuliah mata diklat ini untuk pertemuan yang ketiga ini ada namanya apa namanya eh, tugas yaitu mereview buku modul wawasan kebangsaan. Halo, halo. Iya, Pak. Eh, Iya, Pak. bahwa sudah punya modulnya wawasan kebangsaan, sudah di-upload, sudah diambil, sudah di copy atau mungkin sudah di-upload apa di apa diambil tuh Yang dari MOOC dulu pas pembelajaran ya mandiri kan Pak? ya yang dari Ya, MUC itu. Ya sudah, Nah, sudah. kalau sudah itu tugas yang pertemuan yang ketiga ini cukup mereview atau menyimpulkan atau mengambil ya antara 3 sampai 5 halaman. Kalau buku wawasan kebangsaan modul itu kalau tulisannya kan hampir sekitar 200-an tuh. Coba itu diresum menjadi antara 3 sampai 5 halaman. Sudah paham? Mohon maaf, Um, Bapak. Mohon maaf, saya ingin memastikan untuk tugas kelompok yang video itu tentang wawasan kebangsaan, ya, Pak? Nggih? Ya, jadi tugas yang kelompok tadi direvisi, diperbaiki. Satu kelompok 2 orang, satu kelompok 2 orang berarti 5 hasilnya. Untuk kapan, ya, Pak? Ya, Untuk deadline-nya kapan, nggih? ya hari ini harus nanti dikumpulkan, di upload, ya. Untuk Oke. resumnya juga hari ini, Pak. Hah? Resumnya juga hari ini. Kalau resume, halo? Nggih, kalau untuk resume kapan, nggih, Pak? Ya, resume saya beri kesempatan masih ada 1 hari tidak apa-apa. Oke. Kalau yang ini, yang kelompok tadi video harus hari ini sudah selesai. Nanti malam jam itu ya, jam Nggih, nggih, sekitar Pak. jam 12 kurang 1 menit itu ya. Nggih, semoga ya, Pak. Nanti teknis itu nanti
anu aja pada panitia. Nah, itu ya. Nah, itu pada panitia ya. Oke, masih ada waktu sedikit. Baik, ketika kita membicarakan masalah aktualisasi diri dan habituasi itu pasti kita di dalam kantor kita ada semacam isu-isu. Coba Mbak Ibnatun kira-kira isu yang ada di kantor ini panjenengan kira-kira apa ini yang aktual sekarang ini kira-kira? Kalau sekarang itu mungkin masalah administrasi atau Administrasi. karena saya penyuluhan mungkin dari media penyuluhannya. Ada sih. Mungkin yang lainnya lagi mungkin kira-kira di kantor panjenengan semuanya Pak Irwanto kira-kira di apa kira-kira isu yang muncul. Kalau saya belum tahu pasti, Pak. Soalnya kan saya hari ini baru pindah ke MTS 6, jadi belum mempelajari lebih lanjut. Oh gitu. Tapi harus loh ya nanti Ya, aktualisasi diri dan habituasi itu harus sudah punya pandangan, tinggal nanti kita action. Nah, nggih, Pak, siap. pindahan dari mana? Timur Tengah. Pripun, Pak? Pindahan dari mana? Timur Tengah, Palestina. Dari Kemenak Kulon Progo, Pak. Oh, Kulon Progo Sebelumnya tak di kira Timur seksi Tengah karena perang di penyelenggara haji Israel umroh. sama Nah, Israel. Terus Anda pindah ke sini saya kira begitu ya. oh ya, di sini Oke. lebih aman, Pak. Oh, jadi aman. Mungkin lainnya lagi apa kira-kira isu-isu yang muncul di institusi panjenengan kira-kira Mbak Feni mungkin apa yang muncul? Kalau di institusi ada beberapa yang muncul sih Pak, seperti misalnya kemarin ada isu mengenai pelecehan seksual, kemudian eh, Tentang acara pelecehan seksual Bapak. pelecehan seksual ya. Oke. Kemudian ada isu mengenai beralihnya status menjadi BLU, Badan Layanan Umum. Kemudian ada mengenai kurikulum OB. Terus contohnya lagi apa kedisiplinan ya kan? Ya, Satu kedisiplinan. satu contoh kenapa eh, para pegawai ini tuh kok indisipliner, kok tidak masuk sesuai dengan yang ditentukan oleh pimpinan. Nah, ini kan perlu diidentifikasi. Hmm. Coba sekarang saya mengambil isu atau eh, apa namanya rumusan masalah yang namanya eh, apa itu eh apa itu kedisiplinan. Kira-kira kalau diidentifikasi, kira-kira apa saja? Coba dari Mas Kukuh tentang masalah indisipliner bisa diidentifikasi masalahnya apa ya? Satu apa? Mas Kukuh, ayo. Masalah indisipliner ini, Pak. Pertama mungkin terkait pemahaman aturan, Pak, dari masing-masing bawahannya itu. Peraturan, kemudian konsekuensi yang diterima ketika orang itu nggak disiplin gitu, Pak. Dan juga yang paling penting adalah penegakannya. Jadi lemahnya penegakan juga kemudian menjadi faktor masalah yang timbul atas kedisiplinan tersebut. Di mana ketika ada orang yang nggak disiplin, kemudian aturannya ada tapi nggak ditindak. Itu biasanya terus kemudian menjadikan merembet-merembet dan akhirnya menjadi masalah yang besar yang tadinya cuma satu atau dua orang saja, tapi itu dilihat kok nggak disiplin, dibiarkan saja, padahal aturannya jelas, baik dari aturan instansi ataupun dari BKN, maka itu akan menjadi permasalahan yang serius di instansi tersebut. Seperti itu, Pak, salah satunya. Ya, memang hampir institusi atau kantor atau lembaga pasti namanya indisipliner itu pasti banyak. Hampir problem-problem kayak begitu lah. Terus itu mungkin bisa diidentifikasi lagi apa mungkin karena dia malas, ya karena dia mungkin dapat pekerjaan yang lain bisa ambigu, bisa bekerja dengan yang lain supaya dia mendapatkan yang terbaik, mendapatkan pendapatan income-income yang lainnya kan begitu. Apalagi kira coba
mari kita berarti identifikasi. Ya, coba kira-kira. Apalagi? Jadi intinya, core-nya, isinya itu tentang masalah indisipliner atau apa itu kurang disiplin. Nah, jadi sudah disampaikan sama Mas Kukuh ya. Terus mungkin barangkali bisa lagi diidentifikasi lagi, mungkin apa lagi kira-kira? Mas Habib ya, coba. Ayo, Mas Habib, coba bisa Eh, diidentifikasi lagi apa kira-kira? Bisa ketidakpatuhan terhadap aturan yang sudah berlaku, Ya, ketidakpatuhan ya, ada ya ketidakpatuhan dengan aturan regulasi ya. yang disampaikan oleh pemerintah itu ya. Hmm. Mungkin Mbak Erika, ya, apalagi ya kira-kira bisa diidentifikasi kira-kira. Mungkin situasi lingkungan kerja, Bapak. Apa? Situasi lingkungan kerja. Situasi lingkungan kerja ya, bisa memang karena kadang-kadang situasi lingkungan kerja harus terbiasa. Malah saya dulu sebelum ada Ekin, sebelum saya kan diangkat tahun 2026. Itu 2026 itu Mbak Erika masih kelas berapa? Masuk SMA, Bapak. Masih SMA ya? Ya. Masih SMA itu SK saya itu kan awalnya penyuluh. Jadi saya ngantor itu 1 bulan hanya sekali 2 kali hanya minta tanda tangan, terus gajian. Tapi saat itu belum ada gaji namanya apa kinerja, tunjangan kinerja belum ada, masih gaji biasa. Jadi saat itu menerima gaji 2,5 juta, wah lumayan. Biasanya jadi dosen paling dapatnya ya 1,5 juta. Ketika nguji paling ya 75, ketika jadi pembimbing ya 125 gitu. Tapi ketika saya jadi PNS tahun 2006, PNS diangkat menerima uang 2,5 juta. Wah itu senangnya bukan main. Nah, begitu. Mungkin bisa diidentifikasi lagi Mbak Faikoton eh, tentang masalah Hmm. indisipliner apa kira-kira? Baik, izin nih Bapak. Kalau kalau menurut saya sih itu lebih ke bisa dari faktor internal sama eksternal. Karena kalau internal memang kesadarannya masing-masing. Kadang memang masih kalau di institusi itu benar kebanyakan memang ada yang tidak hanya satu tidak hanya sebagai ASN saja, tapi memang ada banyak sambilannya. Yang kedua, kadang apa namanya? eh, kalau di satker saya kebetulan karena pinggiran dan tidak terlalu banyak pekerjaan di kantor, nah itu yang kadang membuat eh, membuat pegawai agak apa namanya ya tidak terlalu jarang di kantor itu karena pelayanannya tidak sebanyak yang di kota. Gitu. Oke. Ya, mungkin itu disebabkan mungkin faktor internal dan eksternal ya. Coba Mas Isudin bisa dijelaskan, bisa mengidentifikasi eh, apa namanya indisipliner. Mungkin di antara identifikasinya Pak, yaitu kurangnya komunikasi antara pihak yang terkait. Ya, miskomunikasi ya. Oke, begitu pula juga di antara sebabnya yaitu lemahnya pengawasan atau tidak tegasnya sanksi yang diberikan. Itu ya. Kalau kepemimpinan atau manajerialnya itu seorang leadershipnya itu sangat lemah ya itu nanti akan Oke, berefek lingkungan yang kurang baik. Nah, tapi kalau pimpinannya itu mantap, paling tidak pimpinan itu sangar, griwoen, kumise 1 meter, itu, hidepe 0,5 senti, ya wah ya, itu sekali mendiliki wong wedi kabeh itu. Nah, itu ya. Mungkin ada lagi tambahan dari Mbak Maftuhatul Baroroh, yuk. Apa coba diidentifikasi tentang indisipliner coba. Mungkin seperti apa namanya dari dalam diri sendiri, Bapak, kurangnya kesadaran untuk
meningkat apa namanya untuk mendisiplinkan diri sendiri dan juga dari atasan mungkin kurang kurang perhatian, kurang kurang diawasi oleh atasan. Merasa merasa atasan tidak mengawasi kita, jadinya kita jadi kurang disiplin seperti itu. Hmm, ya, oke. Terus coba Mas Anggalika yang belum, coba Mas Anggalika, coba apa? Kurangnya motivasi dalam bekerja, Pak. Kurangnya memotivasi dalam bekerja. Soalnya apa? Pemimpinnya ketika ada pegawai baru harus dimotivasi. Nah, dimotivasi eh, biar terinspirasi di Iya, saat Pak. ketika apa namanya Widya Iswara menyampaikan bagaimana disiplin waktu sehingga nanti akan membentuk satu lingkungan yang baik. Nah, begitu. Mbak Feni belum ya? Coba Mbak Feni gimana cara mengidentifikasi indisipliner kira-kira ada masukan? Indisipliner menurut saya disebabkan salah satunya kurangnya reward mungkin dari atasan kepada Terus ada reward para ya, stakeholdersnya. terus ada reward Oke. ya. Rewardnya apa kira-kira pasnya itu rewardnya? Bisa pujian mungkin ketika kita disiplin, bisa juga mungkin bonus seperti itu. Bonus dalam bentuk makanan atau sesuatu yang nampak fisik seperti itu. Ya, bonus makanan ya. Bonus makanan belikan coklat atau miswo atau mungkin makanan-makanan kletik-kletikan atau kacang itu ya. Nah, biar rodok semangat. Jadi apa mungkin ada selamatan, ada atau mungkin bisa saja perlu dikasih semacam bagi yang datangnya gaji, mari kita kasih uang 100.000. Wah, ya mungkin langsung dan teko kabeh. Mbak Erika ya teko, Mbak Feni ya teko, Mbak Ibnatun ya teko, teko kabeh 100.000 lumayan. Toko ke mie ayam sekarang satu mangkok berapa mie ayam? 10.000. 7.000 di sini, Pak. Di Tujuh, Klaten. oh, murah itu. Murah itu di sini Semarang antara 10 sampai 12. Wah, jenengan mana itu? Pati. Klaten, Pak. Klaten. Klaten. Oh, Klaten. Wah, yes, kapan-kapan aku tak ning Klaten lah, golek mie ayam 7.000 lah, tarono Monggo, lah wis. monggo. Nah, Klatennya di, Mbak. Penarum. Oh, Kebun Arum. Saya pernah ngisi di Klaten pengajian itu Delanggu. Delanggu. Delanggu pun Delanggu. Delanggu nggak agak Nah, jauh, saya Pak. pernah ngisi Hmm. sana. Acara kegiatan NO tingkat anak cabang berarti camat, kecamatan. Terus lagi cawer apa? Cewer, klewer apa? Ceper. Cawer apa? Ceper. Ceper, ceper, ceper. Ceper ya pernah. Terus lagi menatar para penyuluh-penyuluh sekabupaten Klaten ya pernah. Siapa Pak penyuluh? G, penyuluh agama Islam. Sampaikan tuh ketua penyuluhnya yang sudah pensiun itu Pak siapa itu? Amunten kula supe, Pak. Supaya Pak Sinten G. gitu ya. Itu. Nah, satu lagi mungkin yang belum tadi siapa? Mbak Isude Erika. Pak Irwanto belum Pak Irwanto. Coba berilah identifikasi tentang indisipliner coba. Em, ini sih Pak, misalkan eh, pas jam kerja gitu keluar makan gitu ya, mungkin itu dianggap kurang disiplin ya. Soalnya kan di jam kantor harusnya ya tetap di kantor, nggak keluar-keluar dulu gitu Pak. Kemudian keluar kantor nggak izin sama atasan seperti itu Pak. Padahal di koperasi itu kan di kantor itu kan sudah ada koperasi ya. Ya. Kopi ya wis disiapake, teh ya tinggal gawe yang model kayak apa ikan. Nah, itu sudah koperasi sudah dipersiapkan. Tapi memang karena itu sulit karakter sehingga apapun ya indisipliner itu tetap akan ditataan, diterak. Nah, itu diterak itu.
Ada lagi yang belum? Mbak Ibnatun, siapa lagi yang belum? Minta masukan-masukannya coba barangkali. Siapa tadi? Sampun nggih. Sampun Sudah semua nggih. semuanya. Sampun semua nggih. Oh, oh, Sudah semua, Pak. Ya sudah oh, semua. ada semuanya ya. Nggih. Baik, kalau sudah semuanya, karena ini waktunya tinggal 2 menit, sekali lagi saya sampaikan sebelum saya tutup, masih ada pertanyaan mungkin? Ada lagi pertanyaan? Sudah ada? Baik. Itu Pak. Kalau- Pak, niku ngapunten Pak, memperjelas dulu untuk tugasnya Pak. Nah, Biar kami juga nggak nopo nggih salah dalam mengerjakan. Berarti ini kan tadi yang deadline hari ini tuh video yang satu kelompok 2 orang berarti di kelompok bentar. Video itu karena merevisi yang kemarin. kemarin. J, yang hari Dibahas pertama. apaan terus lagi? J, itu video itu satu itu yang merevisi kemarin. Terus kemudian ada tuh itu videonya tentang wawasan kebangsaan gitu, Pak. Ya, betul. Terus. Nah, Terus terus. kemudian untuk review Yang ini, hari ini, eh Kamis. hari Kamis tugas hari ini review modul wawasan kebangsaan gitu, yang dari Betul. emosi Dari itu emosi gitu, bener. 3, DMC. 3 Nggih, sampai 3 5 sampai halaman. 5 halaman, J. Nah, J. itu ya. Berarti niku mau nih Pak tugasnya Ya, itu nggih. sudah. Itu Nah, individu juga nggih berarti nggih Pak nggih. kalau yang mereview ya tuh individu Individu semua. nggih, nggih. Individu Nggih. semuanya. Ya, nah ini makanya ada kesempatan masih 1 menit. Nanti kalau saya tidak dikasih jam ini bisa sampai duhur adzan. Nah, gitu ya. Nggih, Bapak. Alhamdulillah tinggal 1 menit. Jadi kesimpulannya ini nanti merujuknya kurang lebih sekitar 2 bulan. Panjenengan nanti akan merealisasikan, mengaktualisasikan diri dan habituasi di instansi kantor panjenengan semuanya. Baik, sebelum saya tutup, ikan ketesan, ikan kocolan, ikan kutu. Cakep. Cakep, cakep. Telat. Ulang meneh. Ulang dong, Pak. Burung bio, burung garuda, burung penyu. Cakep. Itulah nama-nama burung. Demikian apa yang saya sampaikan. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Mustafirin. Alhamdulillah untuk sesi kali ini agenda 1 sudah selesai. Besok pagi jadwal sinkronus kita masuk di agenda 2. Nggih, terima kasih. Sampai ketemu lagi. Terkait dengan tugas nanti silahkan cek di BLT sampai sedikit-sedikit dicek ya, nanti admin sudah menyampaikan di sana segera dikerjakan. Oke, dari saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Harus saya sekantar loh. Kelompok 3 sudah masuk. Ada yang belum di-rename, monggo di-rename.